Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lasoti, akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia ialah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam teks negosiasi, yaitu mempunyai tujuan. Tujuan daripada teks negosiasi, satu, mencapai kesepakatan kedua belah pihak, dua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Kemudian yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Itu merupakan tujuan daripada negosiasi. Selanjutnya, yaitu tentang struktur negosiasi. Struktur negosiasi ada 3. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Kemudian struktur yang kedua yaitu isi. Pada bagian isi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penyampaian atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi sehingga akhirnya mendapatkan suatu keputusan. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Selanjutnya, struktur kompleks negosiasi. 1. Orientasi. Orientasi, pada orientasi biasanya berisi kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memenuhi negosiasi. Kemudian yang kedua, pengajuan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar. Kemudian yang keempat, persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, penutup. Dalam penutup, kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Ciri dan kebahasaan negosiasi. 1. Berisi pasangan tuturan. Kedua, memiliki bahasa sopan dan santun. Kemudian yang ketiga, terdapat bahasa untuk membuka sesuatu atau ungkapan persuasif. Kemudian yang keempat, yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kemudian yang kelima, hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam negosiasi. 1. Tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. Yang kedua, mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. Kemudian yang ketiga, bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. Kemudian yang keempat, jelaskan pandangan Anda, buat kesimpulan dari pandangan tersebut. Kemudian Anda dapat mengatakan apabila Anda tidak setuju dengan mitra negosiasi. Selanjutnya yang kelima, jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti. 6. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya atau mengapa tidak. Selanjutnya, yang ketujuh, jangan menyela argumentasi dari pihak mitra negosiasi, dengarkan dan cari titik lemahnya. Selanjutnya, strategi agar negosiasi lancar. 1. Hati-hati dengan nada bicaramu. 2. Hindari kata-kata yang kurang meyakinkan. Kemudian yang ketiga, lakukan riset. Dan yang keempat, jangan terlalu personal. Kemudian yang kelima, perhatikan bahasa tubuhmu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.